Kembalinya Raja Serigala. Bab 793 Ya, ini aku. Di kantor Chen Jiangnan, banyak sekali komputer yang beroperasi terus-menerus. Tak seorang pun menyangka bahwa 20 orang ini akan menjadi ujung tombak yang menghancurkan kerajaan bisnis keluarga Han. Mereka bagaikan pedang tajam, yang menusuk langsung ke urat nadi kerajaan bisnis keluarga Han. Pada saat ini, Chen Fan membawa Cheng Fangzu ke kantor. Tuan muda. Mereka yang mengoperasikan komputer berdiri dan memberi salam kepada Chen Fan. Chen Fan cukup terkejut. Lagi pula, dia tahu semuanya. Mereka semua adalah anggota lama keluarga Chen. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit. Saat kami mendengar bahwa kami akan mengalahkan Nyonya Han, kami sangat gembira. Semua orang membalas. Chen Fan mengangguk. Dari suara mereka, dia tentu saja bisa mendengar kemarahan orang-orang ini terhadap Nyonya Han. Jelaslah bahwa mereka selalu dieksploitasi oleh Nyonya Han. Xiao Fan, aku punya kabar baik. Chen Jiangnan dan Chen Hua berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Kabar baik apa? Chen Fan bertanya. Pada dasarnya kita telah menghancurkan kerajaan bisnis Nyonya Han. Sekarang kita tinggal selangkah lagi. Kata Chen Jiangnan. Mendengar langkah terakhir, Chen Fan sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang tersisa? Chen Hua berkata, Tuan, pada dasarnya kami telah menghancurkan industri dan kerja sama Nyonya Han. Sekarang kami hanya kekurangan 1 juta ton biji mentah, yang dipesan secara ilegal dari Asia Tenggara. Selain itu, batu giok mentah ini harus dibayar sebelum dikirim, dan itu juga ilegal. Kami telah menghubungi polisi untuk menunggu di laut lepas. Jika batu giok mentah ini berani masuk, mereka akan segera ditangkap. Dalam kasus ini, kerajaan bisnis Nyonya Han akan benar-benar runtuh. Tumpukan batu giok mentah ini bernilai 50 miliar. Ketika dia mengatakan ini, Chen Hua tidak dapat menahan tawa. Chen Jiangnan mengangguk, menunjukkan bahwa Chen Hua benar. Chen Fan sedikit mengernyit. Chen Jiangnan dan Chen Hua secara alami memperhatikan tindakan Chen Fan. Mereka bertanya, Tuan muda, ada apa? Chen Fan menjawab, mengapa kita tidak mencegat kumpulan batu giok kasar ini? Chen Jiangnan dan Chen Hua tercengang. Mengapa kita tidak memikirkannya? Mereka berdua tiba-tiba menyadari. Chen Jiangnan berkata, jelas, mereka tidak berani mengangkut barang sebanyak ini ke Qingzhou, tetapi akan lebih baik bagi kita untuk membeli barang sebanyak ini, bukan? Tetapi, Chen Hua bertanya dengan ragu, bahkan Nyonya Han pun tidak bisa menahannya, bagaimana kita bisa? Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, mungkin aku bisa mencobanya. Anda? Chen Hua bersikeras, bagaimana kamu mencoba? Chen Jiangnan menahannya dan berkata, Chen Hua, apakah kamu sudah lupa tentang insiden Bang Qingzhou? Chen Hua tiba-tiba menyadari bahwa Jun Fang. Chen Fan adalah seorang militer. Xiao Fan, aku serahkan masalah ini padamu. Saya mengerti. Chen Fan mengangguk. Kemudian, dia berkata, ayah, pergilah ke Bang Qingzhou sendiri. Nyonya Han pasti akan menggunakan liontin giok keluarga Chen untuk menarik uang dari Bang Qingzhou. Carilah cara untuk menghentikannya. Tidak masalah. Chen Jiangnan mengangguk setuju. Dia telah sepakat dengan Li Chang bahwa tidak seorang pun dapat menyentuh properti itu tanpa tanda tangannya. Chen Fan membawa Cheng Fangzu naik kapal pesiar ke laut lepas. Saat ini, di laut lepas, Hai Zicheng secara pribadi bertemu dengan kapten pelayaran ini, Charles. Di atas kapal, Charles berkata dengan marah, Tuan Hai, saya sangat marah dengan perilaku Anda. Sebelum barang dikirim, saya meminta Anda untuk menghubungi polisi Qingzhou, tetapi Anda tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang, kami telah mencapai perbatasan Qingzhou, tetapi kami telah diperingatkan oleh polisi Qingzhou untuk tidak masuk. Apa yang telah kau lakukan telah menempatkanku dalam posisi yang sangat sulit. Kau akan menanggung semua konsekuensinya. Jika Anda tidak punya solusi, saya akan kembali ke Asia Tenggara sesegera mungkin. Ini bukan tanggung jawab kami. Hai Zicheng meminta maaf berulang kali, seperti seorang cucu. Dia berkata dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya, Tuan Charles, kami mengerti apa yang Anda bicarakan, dan kami sangat memahami kesulitan Anda. Namun, keluarga Han menghadapi musuh terbesar dalam sejarah, dan polisi juga disebabkan oleh kelompok orang itu. Saya harap Tuan Charles dapat mengerti. Hai Zicheng menyerahkan cek senilai 10 juta kepada Charles. Mengingat kesulitan keluarga Han saat ini, saya harap Tuan Charles akan mengerti dan berlayar dengan kapal ke negara terdekat untuk beristirahat selama beberapa hari. Setelah keluarga Han menyelesaikan masalah internalnya,
kita dapat menghubungi Tuan Charles lagi. Bagaimana? Ini hadiah kecil dariku untuk Tuan Charles dan kru, kata Hai Zicheng. Charles melihat cek itu. Meskipun dia sangat marah, siapa yang dapat melawan uang? Tuan Hai, saya harap Anda dapat menyelesaikan masalah Anda secepatnya. Kesabaran kami terbatas. Kami akan memberi Anda waktu 5 hari. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah keluarga Han dalam waktu 5 hari, kami harus kembali. Hai Zicheng mengangguk. Meski 5 hari adalah waktu yang singkat, dia yakin dengan kemampuan Nyonya Han, 5 hari pasti sudah cukup. Dia pasti mampu membalikkan keadaan dan mengatasi krisis ini. Charles, aku punya berita untukmu. Pada saat ini, Chen Fan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia berkata, keluarga Han tidak bisa membalikkan keadaan, dan kali ini keluarga Han pasti akan mati. Siapa kamu? Charles tercengang ketika melihat Chen Fan berjalan masuk dari pintu. Orang-orang di Asia Tenggara cenderung memiliki warna kulit yang lebih gelap, tetapi Chen Fan di depannya memiliki kulit yang cerah dan daging yang lembut, dan jelas bukan dari kapal mereka. Chen Fan, Hai Zicheng menatap orang di depannya, tidak menyangka kalau itu adalah Chen Fan. Ya, ini aku. Chen Fan menjawab sambil tersenyum. Tuan Hai, apakah dia orang Anda? Charles bertanya. Hai Zicheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Chen Fan, apakah kamu yang merencanakan urusan keluarga Han? Hai Zicheng bertanya. Meskipun dia tidak percaya kalau Chen Fan punya kekuatan sebesar itu, kemunculannya di sini berarti masalah ini pasti ada hubungannya dengan Chen Fan. Chen Fan mengangguk perlahan dan berkata, ya, ini aku. Bab 794 Membunuh Kota Haizi. Ledakan. Setelah menerima jawaban positif dari Chen Fan, Hai Zicheng benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah Chen Fan. Dia berkata dengan dingin, Chen Fan, kamu pasti akan kalah. Nyonya Han pasti akan membalikkan keadaan dan mengalahkanmu. Chen Fan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Charles, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan bingung, Tuan Hai, siapa orang ini? Hai Zicheng menceritakan seluruh kisahnya kepada Charles. Terlebih lagi, dia berkata dengan dingin, Tuan Charles, alasan mengapa polisi mendatangi Anda sepenuhnya karena orang ini. Apakah itu dia? Charles menyipitkan matanya, menatap Chen Fan dan bertanya, wah, tahukah kamu siapa aku? Saya didukung oleh organisasi Hiu Asia Tenggara. Anda melaporkan kami ke polisi karena Anda pikir Anda belum hidup cukup lama. Chen Fan tersenyum tipis, itu hanya organisasi Hiu Besar Asia Tenggara, sebuah organisasi yang mencari uang, membunuh orang, dan menyelundupkan barang untuk keuntungan besar. Kau, geram Charles. Ayo, jatuhkan dia. Charles berteriak. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Charles berteriak, tidak ada seorang pun yang menjawab. Mana orang-orangnya? Ayo cepat. Charles meninggikan suaranya. Chen Fan berbalik, melirik keluar pintu, dan berkata, apakah mereka yang kamu cari? Cheng Fangzhu berjalan masuk dengan penuh kemenangan, sambil menyeret tali di tangannya. Segera setelah itu, sekelompok pria berkulit gelap berjalan masuk dengan putus asa, semuanya diikat dengan tali di tangan Cheng Fangzhu. Lihatlah Cheng Fangzhu yang sedang memegang tali, dia sedang memamerkan kekuatannya dan dia tidak pernah begitu sombong dalam hidupnya. Kamu. Charles tercengang. Semua awak di lantai itu diikat. Charles, aku lupa memberitahumu bahwa mereka menghentikanku naik ke perahu, jadi aku mengikat mereka, dan kemudian aku lupa memberitahumu. Chen Fan berkata dengan tenang. Anda. Charles sangat marah, saya dari organisasi Hiu Besar, beraninya kamu. Chen Fan menamparkan mulut Charles dan berkata, jangan bicara lagi. Musuhku hari ini bukan kamu, tapi dia. Chen Fan memandang Hai Zicheng di sebelahnya dan berkata, kamu mengatakan bahwa pada akhirnya akan ada pertempuran di antara kita. Hai Zicheng juga mengerti bahwa pertempuran ini pasti akan pecah hari ini. Dia berkata, harus ada perang. Chen Fan mengangguk, lalu mengambil tombak untuk menusuk ikan, dan Hai Zicheng pun langsung waspada. Dia mundur selangkah dan menatap Chen Fan. Chen Fan berkata, saat pertama kali kita bertemu, kamu sangat percaya diri dengan energi internalmu. Hari ini, kalian berdua akan bertarung untuk melihat siapa yang energi internalnya lebih kuat. Ini tombak dengan ujung yang tajam. Kau dan aku akan bertarung dengan kekuatan internal kita. Siapapun yang tidak memiliki kekuatan internal akan membiarkan tombak ini menembus tenggorokan orang lain. Kata Chen Fan. Bandingkan kekuatan internal.
Hai Zicheng menatap Chen Fan dan berkata, "Itu benar." Chen Fan mengangguk. Hai Zicheng tertawa terbahak-bahak, "Chen Fan, aku 20 tahun lebih tua darimu, dan aku telah berlatih selama 20 tahun lebih lama darimu. Apakah kamu benar-benar ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan internal?" "Apa? Kamu tidak berani?" kata Chen Fan. "Berani." Tatapan mata Hai Zicheng langsung berubah tajam, dia menatap Chen Fan. Tiba-tiba, dia mengerahkan tenaga dengan tangannya dan gelombang tenaga dalam mengalir keluar. Chen Fan tersenyum tipis, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan tangannya, dan gelombang tenaga dalam pun mengalir keluar. Tiba-tiba, tombak itu terlihat melayang tepat di atas dada Chen Fan dan Hai Zicheng. Ini, Charles, Cheng Fangzhu, dan seluruh awak kapal tercengang. Sedikit kekuatan. Hai Zicheng tersenyum tipis. Chen Fan sebenarnya memiliki kekuatan internal untuk menahannya. Namun, semua penolakanmu pada akhirnya hanya karena kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Aku tidak hanya lebih tua darimu, aku juga lebih unggul darimu dalam hal alam. Chen Fan memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan menanganinya dengan mudah. Dia berkata, menjadi tua tidak berarti menjadi lebih kuat. Hahaha. Hai Zicheng tertawa dan berkata, "Saya berlatih kultivasi 20 tahun lebih awal dari Anda. Saya katakan yang sebenarnya. Saya telah mencapai tahap awal cermin surgawi. Saya dapat memberitahu Anda tanpa melebih-lebihkan bahwa saya adalah master pertama di Qingzu yang memasuki cermin surgawi, dan saya juga orang nomor 1 di Qingzu. Apa yang akan kamu mainkan denganku?" Begitu dia selesai berbicara, Hai Zicheng tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, dan dia melancarkan serangan ganas. Gelombang energi internal mengalir menuju Chen Fan. Pada saat ini, tombak itu juga menusuk ke arah Chen Fan. "Pergilah ke neraka." Hai Zicheng memiliki niat membunuh di wajahnya. "Hai Zicheng, pernahkah kau mendengar tentang seorang jenius yang tak tertandingi?" Chen Fan berkata sambil tersenyum. "Aku pernah mendengarnya, tapi kamu tidak." Jawab Hai Zicheng. "Ya atau tidak, kamu yang putuskan." Begitu kata-kata itu terucap, Chen Fan langsung meledak, dan energi internal sekuat air laut melonjak keluar. Kota Haizi yang baru saja diuntungkan, tiba-tiba terjerumus dalam masalah. Kekuatan batin Chen Fan begitu kuat, tombak itu perlahan-lahan menusuk ke arah lehernya. Bagaimana ini mungkin? Hai Zicheng benar-benar tercengang. Sambil berjuang untuk mendukung Chen Fan, dia menatap Chen Fan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia adalah seorang master di tahap awal Tianjing, tetapi ketika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menahan serangan Chen Fan. "Biarkan aku katakan yang sebenarnya. Aku juga seorang Tianjing." Chen Fan berkata dengan tenang. "Mustahil." Hai Zicheng langsung menolaknya. Dia berkata, "Kamu baru berusia 20-an. Bagaimana kamu bisa menjadi penguasa alam surga? Kamu tidak percaya." Chen Fan bercanda, "Sebelum aku mati, aku akan memberitahumu bahwa aku berada di tahap akhir cermin surgawi, atau bahkan di puncak." Ledakan. Hai Zicheng sangat terkejut. Dia berkata, "Tidak mungkin, aku tidak percaya." Itu jelas tidak. Mendengar itu salah, melihat itu percaya. Setelah berkata demikian, Chen Fan langsung mengerahkan tenaganya. Tombak itu seperti lembing, melesat menuju kota Haizi dengan kekuatan yang luar biasa. Hai Zicheng tercengang. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar berada di tahap akhir cermin surgawi." Fiuh. Tombak itu menembus tenggorokan Hai Zicheng, meninggalkan lubang darah sebesar telur di tenggorokannya, dan darah mengalir deras tanpa henti. Mata Hai Zicheng membelalak saat dia menatap Chen Fan, dengan ekspresi terkejut di sudut matanya. Jenderal pertama keluarga Han yang arogan, Hai Zicheng, meninggal. Pertarungan luar biasa Chen Fan benar-benar meyakinkan semua orang. Charles pun terdiam dan tidak berani menyebut-nyebut organisasi Hiu besar lagi. Seharusnya organisasi Hiu besar tidak mampu menyinggung penguasa alam surgawi. Bab 795 Siapa bilang aku mati? Chen Fan berbalik dan menatap Charles yang berdiri di samping dalam keheningan total. "Saudaraku, kami hanya bekerja untuk orang lain, tolong jangan bunuh kami." Setelah mengatakan itu, Charles langsung berlutut. Para awak kapal yang lain pun turut berlutut satu persatu, "Saudaraku, saya harus mengurus orang tua dan anak-anak, tolong ampuni nyawa kami." Tatapan mata Chen Fan tertuju pada Charles dan berkata, "Berdiri." Charles begitu ketakutan hingga dia gemetar. Dia berkata, "Saudaraku, tadi saya buta. Mohon maafkan kesalahan saya."
Jika Anda tidak memiliki orang tua lanjut usia dan anak-anak di rumah, siapakah yang bersedia melakukan pekerjaan seperti ini? Tolong maafkan aku dan jangan ganggu aku. Chen Fan berkata, saya ingin batu giok mentah ini. Apakah Anda keberatan? Ah. Charles mengangkat kepalanya dengan takut dan berkata, saudaraku, kumpulan batu giok mentah ini milik keluarga Han. Keluarga Han telah musnah dan tidak ada lagi. Ini, Charles berkata dengan malu, bahkan jika keluarga Han hancur, akan sulit bagiku untuk melapor ke organisasi hiu besar di sini. Kembalilah dan beritahu Shark bahwa Raja Serigala dari Istana Raja Serigalaku telah menyita kumpulan batu giok mentah ini. Kata Chen Fan. Raja Serigala. Charles langsung mendongak, apakah kamu Raja Serigala dalam pertempuran yang menentukan di Pulau Tianming? Chen Fan mengangguk dan menjawab, benar sekali. Ya Tuhan, aku benar-benar bertemu dengan Raja Serigala. Wajah Charles penuh kekaguman. Orang-orang Sura menindas kami di Asia Tenggara di mana-mana. Andalah yang mengalahkan Sura dan membawa perdamaian ke Asia Tenggara. Anda adalah dewa di hati kami. Tuan Raja Serigala, Anda menginginkan sekumpulan batu giok ini, kan? Saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Charles berdiri, mengeluarkan teleponnya, menelepon Nyonya Han, dan berkata, halo, Nyonya Han. Anda sungguh tulus. Saya meminta Anda untuk mempersiapkan jalan terlebih dahulu, tetapi Anda tidak melakukannya. Sekarang kita menjadi sasaran polisi. Anda adalah orang pertama yang tidak baik. Jangan salahkan saya karena bersikap tidak adil. Kami tidak akan mengirim batu giok mentah ini lagi. Kerja sama dibatalkan. Anda yang pertama kali melanggar kontrak. Kami tidak akan melakukan ini lagi. Di ujung telepon, Nyonya Han tertegun dan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah saya meminta Hai Zicheng untuk bernegosiasi dengan Anda? Charles menatap Hai Zicheng yang sudah mati di tanah dan berkata, di mana Hai Zicheng? Dia bahkan tidak datang. Setelah mengatakan itu, Charles melemparkan tubuh Hai Zicheng langsung ke laut. Kerja sama dibatalkan, dan keluarga Han akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Ledakan. Nyonya Han, yang sedang dalam perjalanan ke Bang Qingzu, sangat ketakutan hingga dia duduk tertegun di dalam mobil. Ketika dia menelepon lagi, tidak seorang pun menjawab panggilannya. Di atas kapal, Charles berkata dengan antusias, Raja Serigala, kemana kamu ingin mengirim kumpulan batu giok ini? Qingzu, kata Chen Fan. Oke. Charles mengangguk dan langsung setuju. Orang di sebelahnya mengingatkan, Charles, polisi Qingzu. Charles tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Raja Serigala, Anda adalah pahlawan militer nomor 1 di Tiongkok, apa yang Anda takutkan? Setelah mengatakan ini, semua orang merasa itu masuk akal. Chen Fan sangat terkejut dengan perubahan Charles. Dia bertanya, bagaimana Anda akan menyerahkannya kepada organisasi Great Sharks? Charles tertawa lagi dan berkata, Kepala Istana Hiu kita sangat mengagumi Raja Serigala. Jika dia tahu bahwa kumpulan barang ini diberikan kepada Raja Serigala, dia pasti akan sangat senang. Juga, barang-barang ini dibayar terlebih dahulu dan dikirim kemudian. Faktanya, Master Istana Hiu telah menerima 50 miliar, jadi tidak masalah kepada siapa barang-barang itu diberikan. Chen Fan tersenyum tipis dan mengira Nyonya Han yang membayarnya. Di sisi lain, di kompleks keluarga Han. Manajer Gu berkata, Nyonya Han, organisasi hiu besar tidak bersedia mengirim kumpulan batu giok mentah itu. Di dalam mobil, Nyonya Han merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia mengusap kepalanya dan berkata, aku tahu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya manajer Gu. Nyonya Han memikirkannya. Hiu besar berada di Asia Tenggara dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk membalas dendam. Terlebih lagi, keluarga Han menghadapi masalah internal yang terus-menerus. Kita selesaikan dulu masalah keluarga Han, baru kita selesaikan masalah dengan hiu besar nanti. Kata Ibu Han. Manajer Gu berkata, Nyonya, situasi keluarga Han semakin kritis. Untuk mengatasi krisis ini, setidaknya dibutuhkan 50 miliar. 50 miliar. Ibu Han juga merasa kewalahan. Dia berkata, jangan khawatir, kami memiliki liontin giok keluarga Chen. Saya akan pergi ke Bang Qingzu dan mengambil 50 miliar yang telah disimpan Chen Jiangnan di Bang Qingzu untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Manajer Gu mengangguk dan berkata, ini yang terbaik. Saya harap tidak akan ada masalah lagi. Saya mengerti. Dan menutup telepon. Setelah mendengar ini, Han Qilin kembali dari luar rumah sambil melompat-lompat.
Dia berkata, Tuan Gu, wilayah itu telah dibersihkan dan kita dapat memasuki wilayah Qingsu. Tuan Gu dan sekelompok eksekutif keluarga Han tampak putus asa, tanpa sedikit pun kegembiraan. Ada apa? Han Qilin bertanya dengan bingung. Gulao menjawab, organisasi Hiu besar tidak mau mengirimi kami kumpulan batu giok mentah itu, dan Hai Zicheng tidak dapat dihubungi. Kemungkinan besar dia sedang dalam masalah. Apa? Han Qilin tercengang, bagaimana ini mungkin? Siapa yang melawan keluarga Han kita? Han Qilin bertanya. Semua orang menggelengkan kepala. Han Qilin tiba-tiba teringat kata-kata Chen Fan. Chen Fan lah yang melakukannya. Han Qilin menceritakan semua yang dikatakan Chen Fan di Liu Cheng. Setelah mendengar ini, semua orang sangat terkejut dan bertanya, apakah Chen Fan begitu kuat? Di sisi lain, Li Chang, bisakah kau mengatakannya padaku lagi? Nyonya Han meraung dengan marah. Li Chang berkata perlahan, sudah kubilang, tanpa tanda tangan kepala keluarga Chen, kau tidak bisa mendapatkan uang itu meskipun kau memiliki liontin giok keluarga Chen. Li Chang, kau hanyalah seekor anjing yang kubesarkan. Beraninya kau melawanku. Nyonya Han mengumpat. Nyonya Han, jika Anda berbicara kepada saya dengan nada seperti ini, silakan tinggalkan Bang Qingsu. Anda tidak diterima di sini. Kata Li Chang. Kamu, Nyonya Han sangat marah hingga ingin membunuh Li Chang, tetapi dia sangat membutuhkan uang 50 miliar itu. Dia berkata, kepala keluarga Chen sudah lama meninggal dalam kecelakaan pesawat. Bagaimana saya bisa meminta dia menandatangani? Siapa bilang aku mati? Pada saat ini, dua orang masuk dari pintu. Bab 796, biarkan harimau kembali ke gunung. Nyonya Han berbalik dan tertegun. Dia menatap dua orang di depannya dan berkata dengan ragu, Chen Jiangnan. Bagaimana kamu masih hidup? Bukankah kamu sudah? Nyonya Han sangat terkejut saat ini. Tahukah Anda, bukankah Chen Jiangnan meninggal dalam kecelakaan pesawat itu? Tapi mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Dia mencubit pahanya keras-keras dan merasakan sakit. Dia tahu ini bukan mimpi, ini nyata. Chen Jiangnan benar-benar muncul di depannya. Aku tidak mati, kan? Chen Jiangnan tersenyum dingin. Dia menikahi wanita ini dan memberinya kekayaan dan kemuliaan, tetapi dia adalah wanita yang tak pernah puas. Dia dengan sengaja mengarahkan pesawat ke daerah badai petir, sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat. Jiruyun juga membayar harga nyawanya untuk ini. Yang ada dalam hatinya hanyalah kekecewaan dan kebencian terhadap wanita kejam itu. Nyonya Han menatap Chen Jiangnan dan terjatuh ke tanah. Han Jiao, aku telah memberimu kekayaan dan kemuliaan, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan begitu serakah. Sebenarnya, aku sudah kembali ke Qingsu 8 tahun yang lalu. Selama 8 tahun terakhir, aku telah mengamati bagaimana kau mengambil alih kendali keluarga Chen selangkah demi selangkah. Aku sudah ingin bertarung denganmu sampai mati berkali-kali, tetapi aku tahu bahwa waktunya belum tepat. Hari ini, waktunya akhirnya tiba. Kerajaan bisnis keluarga Chenmu akan hancur dalam semalam, dan ini adalah balas dendamku untuk Ruyun. Berbicara tentang Jiruyun, Chen Jiangnan perlahan menutup matanya. Kematian Jiruyun selalu menjadi kesedihan baginya. Selama 8 tahun terakhir, dia akan memikirkan Jiruyun setiap larut malam. Sekarang, dia akhirnya memaksa Nyonya Han mati, dan dalam pertempuran ini dia akan membuat Nyonya Han membayarnya dengan darah. Chen Jiangnan, apakah kamu orang di balik semua ini? Nyonya Han akhirnya mengerti. Ternyata suaminya, Chen Jiangnan, lah yang menyebabkan kekalahan keluarga Han dalam semalam. Bukan saja dia belum mati, tetapi dia telah merencanakan ini sejak lama, hanya menunggu hari ini. Ya, ini aku. Chen Jiangnan mengakui dengan jujur, Anda datang ke Bank Qingsu hari ini untuk menarik 50 miliar, bukan? Sejujurnya, kamu tidak bisa mendapatkan 50 miliar itu tanpa izinku. Nyonya Han menatap Li Chang. Perubahan pikiran Li Chang yang tiba-tiba membuatnya menyadari bahwa kembalinya Chen Jiangnan kali ini jelas tidak sesederhana itu. Dia tahu bahwa situasinya tidak ada harapan dan dia tidak mempunyai peluang untuk membalikkan keadaan. Dia menatap Chen Jiangnan dan bertanya, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Setelah kecelakaan pesawat, Anda tidak punya apa-apa lagi. Saya memata-matai semua teman Anda. Mereka tidak meminjamkan uang kepada Anda. Saya juga punya informan di Bank Qingsu, tetapi mereka tidak punya informasi apapun tentang rekening Anda. Anda datang dengan momentum yang kuat untuk mengalahkan saya kali ini,
Anda pasti telah menginvestasikan setidaknya 700 miliar. Saya tidak mengerti bagaimana Anda mendapatkan semua uang ini. Nyonya Han sangat terkejut. Chen Jiangnan tidak punya dana untuk kembali. Bagaimana dia mendapatkan dana untuk mengalahkan keluarga Han hanya dalam 1 hari? Chen Jiangnan tersenyum tipis dan mengangguk pada Li Chang. Li Chang berkata, aku bisa memberitahumu ini. Sambil berkata demikian, dia langsung membuka rekening Chen Jiangnan yang masih memiliki dana 30 miliar yang belum terpakai. Melihat begitu banyak uang, Nyonya Han tercengang. Namun pandangannya tidak hanya tertuju pada dana itu, dia juga melihat 4 bintang di atasnya. Junfang membantu Anda di belakang layar. Nyonya Han sangat terkejut. Dia tentu tahu tentang akun tersembunyi semacam ini, dan yang memiliki 4 bintang tentu saja Junfang. Kamu tidak perlu tahu ini. Chen Jiangnan berkata dengan dingin. Nyonya Han sepenuhnya yakin. Ia tahu bahwa kali ini ia benar-benar telah gagal total dan malu terhadap dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Dia berkata, bunuh aku. Chen Jiangnan menggelengkan kepalanya dan berkata, kau pergi. Ledakan. Perilaku Chen Jiangnan membuat semua orang saling memandang dengan heran. Membiarkan Nyonya Han pergi saat ini sama saja dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Chen Hua juga berkata, Tuan, kami telah mempersiapkan begitu lama, mengapa kami harus membiarkannya pergi? Nyonya Han juga bingung. Dia berkata dengan tatapan tajam, Jiangnan, apakah kamu masih mencintaiku? Aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Aku serakah. Setelah pelajaran ini, aku tahu kesalahanku. Tolong maafkan aku kali ini. Aku tahu kamu mencintaiku. Kakak perempuanku sudah meninggal, tapi aku bisa. Aku bisa menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kata Ibu Han. Keluar. Chen Jiangnan meraung. Nyonya Han tertegun sejenak, lalu melarikan diri dengan panik. Tuan. Chen Hua berkata dengan bingung, mengapa Anda membiarkannya pergi? Apakah Anda benar-benar masih memiliki perasaan padanya? Apakah kau lupa bagaimana dia membunuh wanita itu? Ya. Li Chang juga berkata, Tuan Chen, Nyonya Han sangat kejam. Jika Anda melepaskannya sekarang, dia pasti akan melakukan hal jahat lagi. Chen Jiangnan menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kau bagaimana seorang narapidana hukuman mati menghabiskan jam terakhir sebelum kematiannya? Apa maksudmu? Keduanya saling memandang. Chen Jiangnan berkata, saat Anda tahu bahwa Anda akan meninggal dalam 1 jam, keputusasaan seperti itu, kesedihan seperti itu, ketidakberdayaan seperti itu, itulah yang ingin saya lihat. Aku bisa membunuh Nyonya Han secara langsung, tetapi cara kematian ini terlalu mudah baginya. Malam ini, Nyonya Han akhirnya akan mengalami malam tanpa tidur. Chen Hua dan Li Chang keduanya tercengang. Tampaknya Chen Jiangxi telah membiarkan Nyonya Han pergi, tetapi membiarkannya pergi membuat hidupnya bernasib lebih buruk daripada kematian. Nyonya Han kembali ke keluarga Han seolah-olah dia telah terlahir kembali setelah bencana, tetapi berita buruk yang luar biasa datang seperti hujan. Pada saat ini, seluruh keluarga Han merasa sedih dan sangat menderita. Nyonya Han duduk lemah di sofa, tampak tak bernyawa. Dia ingin mati. Ini sangat menyakitkan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa membiarkan Chen Jiangnan pergi lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Tuan Gu, apa yang dikatakan keluarga Huang? Nyonya Han menaruh semua harapannya pada keluarga Huang. Tidak ada jawaban, kita benar-benar tamat kali ini. Tuan Gu mendesah. Ding dong. Keluarga Han menerima pesan, besok pukul 8, di Gunung Anian, 10 km di luar pinggiran kota Qingzhou, jika Anda tidak datang, Anda akan segera dieksekusi. Pengirim pesan tersebut adalah Chen Fan. Segera setelah itu, di luar kompleks keluarga Chen, 3.000 murid Liu Cheng, sebagian menabuh genderang dan gong, sebagian memainkan mantra welas asih agung, bahkan ada yang langsung menangis dan berteriak. Dan semua ini diatur oleh Chen Fan. Di sisi lain, keluarga Huang dikelilingi oleh Nan Tianxiong dan 7.000 anak buahnya. Tidak seorang pun berani menyebut keluarga Han. Bahkan anjing keluarga Han akan dipukuli jika mereka keluar.